Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bayhaqi Widodo, peserta Latsar golongan 3 Angkatan 2, Pemerintah Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Isudin MPD, yang saya hormati Bapak Zuni Sutopo SH sebagai mentor, yang saya hormati Bapak Fisika Prasetyo Putra SDMT sebagai coach. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi pelatihan dasar pegawai negeri sipil golongan 3 terkait tata kelola dokumen penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan Google Workspace. Penempatan saya sebagai ASN yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kebumen, dan pada bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satpol PP sendiri mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Rancangan aktualisasi tersebut dilatar belakangi dari pembentukan dan penerapan budaya berakhlak melalui nilai-nilai dasar ASN untuk menciptakan manajemen ASN yang baik dan smart ASN. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berupaya untuk membentuk manajemen ASN yang baik dan smart ASN, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digitalisasi untuk membantu optimalisasi literasi digital yang masih memiliki tantangan. Literasi digital sendiri memiliki tantangan terkait pilar-pilar digital yang belum maksimal dalam penerapannya, sehingga efektif dan efisien dapat tercapai dalam menjalankan tugas dengan dibantu penerapan literasi digital dengan baik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Setelah kurang lebih 3 bulan penempatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, peserta mengamati ada beberapa isu terkait manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama yaitu kurang memperhatikan kelengkapan atribut seragam. Yang kedua, apel pagi sebagai sarana instruksi penugasan harian yang masih ada yang tidak tepat waktu, serta pendataan digital terkait investigasi lapangan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, adanya tata kelola dokumen penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan Google Workspace, serta sistem penyimpanan dokumen kegiatan bidang yang masih belum saling tersinkronisasi. Setelah isu itu diidentifikasi, maka mendapat analisis untuk dieliminasi melalui metode APKL dinilai dari kelayakan isu tersebut. Pada metode APKL, ada 2 isu yang belum bisa untuk mendapat tindak lanjut, yaitu kurangnya memperhatikan kelengkapan atribut seragam dan apel pagi sebagai sarana instruksi penugasan harian yang masih ada yang tidak tepat waktu, dikarenakan isu tersebut sudah tidak aktual dan berkaitan dengan banyak bidang sehingga membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih banyak. 3 isu yang ditindaklanjuti untuk dieliminasi kembali melalui metode USG terkait urgensi, serius, dan kuat, yaitu pendataan digital terkait investigasi lapangan pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
Tata kelola dokumen penanggalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan Google Workspace, serta sistem dokumentasi kegiatan bidang. Pada analisis ini, keluarlah isu yang akan segera diangkat dan ditangani, yaitu tata kelola dokumen pendapatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan Google Workspace. Apabila isu tersebut tidak segera ditangani, maka efektif dan efisien berkurang pada kinerja, kurangnya pengamanan data, serta akses data yang tersimpan, waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengakses data. Maka muncullah rumusan isu terkait tata kelola digital dokumen dan akses dokumen yang belum optimal, serta Google Workspace belum digunakan dalam digitalisasi dokumen dan akses dokumen. Berkaitan dengan dampak dan rumusan tersebut, yaitu terkait belum optimalnya penggunaan teknologi digital yang dapat digunakan untuk tata kelola dokumen penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, maka keluar gagasanlah yaitu tata kelola dokumen penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menggunakan Google Workspace. Berikut rencana kegiatan, yaitu ada 6 kegiatan untuk melaksanakan rancangan aktualisasi terkait Google Workspace. Yang pertama, melaksanakan koordinasi dengan mentor terkait penggunaan aplikasi Google Form dan Spreadsheet sebagai pendukung aksesnya, pengumpulan data dan dokumen kegiatan, membuat instrumen penginputan data menggunakan Google Form dan Spreadsheet sebagai pendukung aksesnya, serta melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Google Form dan Spreadsheet sebagai pendukung aksesnya. Untuk yang kelima, yaitu penerapan tata kelola dokumen menggunakan Google Form dan Spreadsheet. Setelah penerapan, maka pada kegiatan 6 yaitu evaluasi penggunaan aplikasi Google Form dan Spreadsheet sebagai pendukung aksesnya. Pada kegiatan pertama, memiliki tahapan yaitu menghubungi mentor dan melakukan konsultasi terkait penggunaan aplikasi, serta berdiskusi dengan apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi terkait isu, sehingga muncullah output persetujuan terkait isu yang akan diatur oleh mentor, pelaksananya diskusi mengenai isu, sehingga nanti dapat didokumentasikan melalui foto atau video dan berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak dan sesuai tupoksi, yaitu berkontribusi dalam laporan dan penimbunan dokumen investigasi sebagai dasar penindakan pelanggaran Perda dan Perkada. Pada kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan data dan dokumen, tahapan kegiatannya yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja, mencari data dan dokumen terkait laporan kegiatan, dan bertahan dokumen. Outputnya yaitu mendapatkan data dan dokumen terkait laporan kegiatan dan tata letak arsip, dan dikombinasi dengan foto atau video. Kegiatan tersebut berhubungan dengan nilai berakhlak serta berkontribusi pada tusi, yaitu mengumpulkan data dan dokumen untuk kegiatan, yaitu terhadap tata kelola laporan dan dokumen terkait pelanggaran Perda dan Perkada. Selanjutnya di kegiatan ketiga, tahapannya yaitu membuat form laporan kegiatan penerapan Perda dan Perkada, yaitu membuat form dan spreadsheet. Outputnya yaitu didapatkannya pengembangan perangkat sebagai penghimpun dan aksesibilitas dokumen digital yang berkaitan dengan nilai berakhlak dan berkontribusi pada tupoksi laporan dan dokumen terkait pelanggaran Perda dan Perkada sebagai dasar tindak lanjutnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi Google Form dan Spreadsheet sebagai prosesnya. Tahapannya saya menyusun agenda sosialisasi serta melakukan solusi penggunaan aplikasi kepada staf lainnya. Waktunya yaitu terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada staf penegak Perda dan Perkada yang berhubungan dengan nilai-nilai berakhlak serta berkontribusi pada tusi
berkaitan dengan laporan dan dokumen terkait pelanggaran Perda dan Perkada. Selanjutnya yang kelima, penerapan tata kelola dokumen melalui Google Form dan spreadsheet, yaitu saya menyiapkan Google Form dan spreadsheet yang sudah disesuaikan. Saya menyiapkan data yang telah tersusun untuk mendapat akses sesuai kebutuhan bersama teman-teman kerja. Hasil outputnya itu format tata kelola data dan akses dokumen disesuaikan lebih lanjut dengan kebutuhan yang terkait dengan nilai berakhlak dan berkontribusi sesuai tusi, yaitu terkait laporan dan dokumen terkait pelanggaran Perda dan Perkada, serta kegiatan yang akhir yaitu evaluasi penggunaan aplikasi. Tahapannya yaitu mengevaluasi penggunaan aplikasi Google Form dan spreadsheet sebagai pendukungnya, dan hasil outputnya yaitu rencana perbaikan dan penyempurnaan aplikasi dari masukan pengguna perangkat tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak dan berkontribusi pada tusi yang berkaitan pada laporan dan dokumen terkait pelanggaran Perda dan Perkada. Untuk jadwal matrik rancangan aktualisasi yaitu untuk kegiatan pertama dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus, kegiatan kedua dilanjutkan di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Agustus, kegiatan ketiga membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu di bulan ketiga itu sampai dengan minggu pertama September. Selanjutnya kegiatan 4 dilaksanakan pada minggu pertama September, kegiatan 5 dilaksanakan pada minggu kedua bulan September dan minggu ketiga, dan evaluasi terdapat pada minggu ketiga bulan September. Terima kasih atas paparannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.